Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. So hari ini adalah edisi Study With Me, belajar sistem akuntansi dan teknologi informasi. Check it out. Sistem akuntansi dan teknologi informasi. Pembahasannya yang pertama, deskripsi perusahaan, sistem akuntansi piutang, dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi utang. Nah, pertama deskripsi perusahaan nih. Jadi kita pada hari ini menggunakan metode studi kasus. Nah, PT Teknologi Cerdas adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan perangkat teknologi lainnya. Dalam operasionalnya, perusahaan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual yang mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi ini, teman-teman. Nah, selanjutnya sistem akuntansi piutang. Nah, jadi sistem akuntansi piutang diketahui transaksi piutang perusahaan tersebut yaitu pada tanggal 15 November 2024 PT Teknologi Cerdas menjual 10 unit komputer dengan harga 15 juta kepada CV Mega Komputer dengan ada terminnya nih 2/10 N/30. Selanjutnya sistem akuntansi utang nih, teman-teman. Sistem akuntansi utang diketahui transaksi utang perusahaan tersebut yaitu 2 November 2024 PT Teknologi Cerdas membeli 10 unit komputer dari PT Hardware Nusantara secara kredit dengan termin 2/15 N/30. Nah, ini kedua ini sama-sama diminta bagan alir dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, untuk bagan alir akan ada ASMR-nya dan untuk dokumen-dokumen akan ada penjelasannya. Check it out.
Baiklah teman-teman, kita sudah sampai nih ke dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PT Teknologi Cerdas. Yang pertama, dokumen yang diperlukan sistem akuntansi piutang nih. Yang pertama ada surat order pengiriman PT Teknologi Cerdas. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi 15 November 2024, nomornya 1, kode produk P05, nama produk yang dijual yaitu komputer dengan jumlah unitnya 10, gudang asal dari gudang asal nomor 1, catatannya penjualan secara kredit. Nah, tanggal pengirimannya pada hari yang sama disetujui oleh bagian penjualan. Selanjutnya yaitu kartu gudang yang dibuat oleh kepala bagian gudang. Nah, selanjutnya nama barang komputer lokasi dari gudang 1 tanggal 2 November 2024 dan 15 November 2024. Nah, ini juga ada dari utang tadi ya, pembelian. Jadi pada tanggal 2 November duluan kan ada pembelian secara kredit dari PT Hardware Nusantara dengan satuannya unit, masuknya 10, sisa 10 pembelian secara kredit. Baru tanggal 15 November ada penjualan ke CV Mega Komputer dengan satuan unit, berarti keluarnya 10, sisanya 0. Nah, jika ada persediaan awal, maka sisa ini tidak akan bisa sampai 0 seperti itu ya teman-teman. Ini contoh saja. Baiklah, kita lanjut ke dokumen otorisasi kredit. Nah, ini untuk membuktikan bahwa pelanggan kita itu bisa berutang lagi seperti itu kepada kita. Jadi ada namanya limit kredit ke pelanggan. Dokumen otorisasi kredit ini dikeluarkan oleh bagian kredit. Nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor pelanggan itu juga diisi. CV Mega Komputer dengan kode produk P05, nama produk komputer dengan jumlah yang dikeluarkan yaitu 10, harga per unitnya 15 juta, total harga 150 juta. Limit kredit pelanggannya kan 200 juta, sedangkan total pembelian 150 juta, berarti dia masih bisa dikatakan disetujui status otorisasi kreditnya. Nah, selanjutnya yaitu faktur penjualan. Nah, faktur penjualan berarti ini dari PT Teknologi Cerdas karena kita yang mengeluarkan atau kita yang menjual, seperti itu teman-teman. Nah, tanggal jangan lupa diisi 15 November 2024 atau sesuai dengan tanggal transaksi. Dan kode barangnya P05, nama barang komputer satuan unit, harga satuan 15 juta, kuantitasnya 10, jumlah harga 150 juta. Nah, setelah itu di bawah ada nih dicatat dalam buku pembantu, dicatat dalam jurnal, diserahkan, diterima pelanggan dan dijual oleh. Nah, berarti ini tanggalnya itu misalnya tadi kan kita accrual basis, berarti secara terus-menerus, berarti dicatat dalam buku pembantunya ini pada saat terjadinya transaksi. Langsung 15 November, 15 November, 15 November. Diterima pelanggan, itu nanti akan diisi oleh pelanggan. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, kartu piutang dari PT Teknologi Cerdas. Kartu piutang ini diisi oleh bagian akuntansi. Nah, biasanya ada nih pemegang kartu piutangnya. Nomor kartu misalnya KP01 strip 11, nama pelanggan CV Mega Komputer, tanggal transaksi 15 November dengan nomor faktur yang ada tadi di faktur penjualan FPJ 01 strip 11. Nah, setelah itu keterangan penjualan secara kredit debit 150 juta karena saldo normalnya di debit untuk piutang ya. Saldonya 150 juta. Berarti totalnya itu 150 juta, seperti itu teman-teman. Lanjut ke jurnal penjualan nih. Nah, berarti pada 15 November 2024 dengan nomor bukti yang ada di faktur penjualan tadi FPJ 01 strip 11. Nah, kepalanya jangan lupa PT Teknologi Cerdas, jurnal penjualan periode November tahun 2024. Nah, keterangannya itu pelanggan kita CV Mega Komputer. Ref nanti akan dicentang pada saat pemostingan buku besar. Nah, debit berarti piutang dagang pada penjualan 150 juta itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk sistem akuntansi utang nih teman-teman. Yang pertama dari bagian gudang itu merasakan bahwa persediaan barang dagangnya itu sudah minimum nih. Jadi dibuatlah surat permintaan pembelian tanggal 2 November 2024 kepada yang terhormat bagian pembelian. Jadi itu ada perinciannya nih, nomor, nama barang, komputer dengan spesifikasi berarti kode P05, jumlah 10 unit dengan keterangan pembelian persediaan barang dagang. Nah, ini dari kepala bagian gudang. Nah, karena itu bagian pembelian akan mengeluarkan surat order pembelian nih teman-teman, PT Teknologi Cerdas tanggal 2 November 2024 kepada yang terhormat PT Hardware Nusantara ataupun kepada pemasok yang ingin kita beli gitu. Dari siapa kita pemasoknya? Berarti PT Hardware Nusantara sesuai dengan transaksi. Nomor 1, nama barang komputer, spesifikasi P05. Biasanya itu spesifikasi bisa nama merek ya teman-teman.
Jumlah 10 unit, harga satuan 12 juta, total harga 120 juta. Total keseluruhan 120 juta, metode pembayaran cek karena tadi ada termin. Kami harap barang dapat dikirim sebelum 3 November 2024. Sebelum 3 November 2024, itu dicatat teman-teman. Dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pembelian, ditandatangani. Selanjutnya yaitu ini contoh surat jalan. Jadi surat jalan itu dari pemasok. Nah, surat jalan ini berarti kalau dari pemasok kita lihat dari kopnya nih teman-teman. PT Hardware Nusantara itu berarti dari pemasok. Ini contohnya saja teman-teman. Tanggal, jenis kendaraan, nomor polisi, driver, misalnya Yanto, nomor, nama barang, komputer, kuantitas 10. Karena tanggal 2 November, berarti dia sudah dikirim di hari yang sama ya teman-teman. Nah, ini dari pemasok. Nah, karena itu dari bagian penerimaan itu kan penerimaan tadi menerima persediaan barang dagang dari pemasok. Nah, karena itu mereka membuat yang namanya laporan penerimaan barang, sesuai atau tidak nih barang yang dipesan dan juga yang sampai gitu teman-teman. Berarti ini laporan penerimaan barang itu dari kita PT Teknologi Cerdas tanggal 2 November 2024. Nama pemasok PT Hardware Nusantara, nama penerima siapa, setelah itu nomor 1, nama barang komputer, spesifikasi P05, jumlah pesanan 10 unit, jumlah yang diterima 10 unit, berarti sesuai. Nah, karena itu sekarang ini akan diserahkan kepada bersamaan dengan barang kepada bagian gudang. Nah, karena itu bagian gudang tadi membuat nih kartu gudang. Yang pertama tadi yang ada tuh tanggal 2 November 2024 di kartu gudang bukan? Nah, karena itu biasanya memang satu format karena yang pegang itu bagian gudang juga seperti itu teman-teman. Itu faktur penjualan nih, ini dari pemasok. Bagian akuntansi dapat faktur penjualan dari pemasok dan juga ada laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Nah, ini disesuaikan juga di bagian akuntansi seperti itu teman-teman. Ini contohnya berarti kopnya dari PT Hardware Nusantara seperti itu. Lanjut kita ke jurnal pembelian karena sudah sesuai gitu teman-teman. Itu kita ke jurnal pembelian periode November tahun 2024 dari PT Teknologi Cerdas nih. Tanggal 2 November 2024, nomor bukti yang ada tadi dari faktur penjualan. Setelah itu keterangan PT Hardware Nusantara, debitnya persediaan barang dagang, kreditnya utang dagang dengan sebanyak 120 juta. Nah, yang terakhir yaitu dokumennya kartu utang dari PT Teknologi Cerdas. Nah, ini bagian akuntansi juga yang membuat. Nah, nama kreditur PT Hardware Nusantara, alamat kreditur, nomor ID kreditur. Nah, setelah itu ada tanggal transaksi 2 November 2024 dengan nomor fakturnya jangan lupa, keterangan pembelian barang dagang secara kredit. Nah, karena ini utang berarti saldo normalnya di kredit. Berarti kredit sebanyak 120 juta dengan saldo 120 juta, total utang 120 juta untuk di bulan November tahun 2024 PT Teknologi Cerdas. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan dari sistem akuntansi piutang dan juga sistem akuntansi utang yang tadi transaksi-transaksinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.